Halo, selamat siang anak-anak Bapak semuanya, terkhusus kelas 12. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas pengaruh positif IPTEK bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh negatifnya. Nah, selain mempunyai pengaruh positif, IPTEK juga memiliki pengaruh negatif. Nah, yang pertama adalah dalam bidang aspek politik. Nah, sebelum kita memasuki aspek politik, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pengaruh negatif IPTEK ini, kamu mengetahui apa-apa saja faktor negatif IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, aspek politik. Dalam aspek politik, kemarin kita telah membahas kemajuan negara atas pengaruh IPTEK. Nah, sekarang apa faktor negatifnya? Munculnya terorisme. Nah, yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, dengan kemajuan yang sangat bagus terhadap ekonomi Indonesia, tetapi ada juga faktor negatifnya. Yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang asing, karena warga negara Indonesia lebih suka menggunakan barang asing daripada barang buatan Indonesia. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kenapa? Karena negara asing akan bebas menginvest di negara Indonesia, dan ketika mereka berkembang, kita akan dikuasai oleh negara asing. Nah, yang ketiga adalah akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Nah, ketika kita tidak mampu bersaing, maka kita akan dikuasai oleh negara asing. Dan yang keempat adalah pemerintah hanya sebagai regulator. Regulator berarti pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Nah, yang ketiga, dari aspek sosial budaya. Nah, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Nah, yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Apa itu hedonisme? Berarti kenikmatan pribadi, mementingkan diri sendiri. Misalnya minum-minum, mabuk-mabuk, berfoya-foya, dan pergaulan bebas. Nah, yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada gunanya untuk dia. Dan yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin, dan selanjutnya. Nah, yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Bagaimana dengan kita saat ini? Dengan kemajuan IPTEK, mungkin gaya kamu juga, gaya di masyarakat kita juga sudah mulai muncul gejala westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Masih anak sekolah, sudah mulai rambut pirang dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Itu akan mulai memudar. Nah, yang terakhir, makin larutnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatif yang timbul dari kemajuan IPTEK adalah akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak Bapak semua, pelajari lagi buku kamu
baca dari sumber-sumber lain agar ilmu kamu semakin bertambah. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Nanti tugas kamu kerjakan di Google Classroom. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Dan tetap biasakan menggunakan masker dan hindari keramaian. Demikian dan terima kasih.